Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Oktalifra, saya mahasiswi Universitas Pamulang. Nah, saya sekarang berada di semester 5. Saya dari Fakultas Manajemen S1. Saya di sini, di video kali ini saya akan membahas tentang penganggaran, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, penganggaran pribadi. Yang kedua, penganggaran keluarga. Dan yang ketiga, penganggaran perusahaan. Nah, mari kita lihat video selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Hai guys, di video kali ini saya akan membahas tentang penganggaran pribadi, di mana masalah keuangan seringkali menjadi masalah utama bagi setiap orang karena kurangnya kemampuan dalam mengatur keuangan pribadi sehingga keuangan menjadi tidak stabil di setiap bulannya. Masalah finansial inilah yang seringkali membuat kita stres. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips-tips kepada teman-teman nih supaya keuangan menjadi stabil di setiap bulannya. Apa saja tips itu? Mari kita bahas. Nah, tips yang pertama adalah mencatat keuangan di setiap bulannya. Mencatat keuangan di setiap bulan ini akan memberikan kita manfaat banyak sekali. Terutama kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak perlu kita beli, dan hal tersebut bisa kita alihkan ke impian-impian kita seperti ingin membeli rumah, motor, atau mobil. Lanjut ke tips yang berikutnya, yaitu membuat anggaran per bulan. Nah, membuat anggaran ini saya mempunyai metode yang sangat jitu nih. Apa metode tersebut? Yaitu 40, 30, 20, dan 10. Apa yang dimaksud dengan 40, 30, 20, 10 tadi? Nah, 40% ini kita pergunakan untuk membeli hal-hal kebutuhan di bulan itu, seperti belanja bulanan, membayar listrik, membayar air, dan sebagainya. Nah, yang 30 ini adalah kita masukkan ke dalam cicilan, seperti membayar motor, membayar yang ikut arisan tuh, membayar arisan, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud 20% ini adalah kita masukkan ke dalam investasi, tabungan, dan biaya-biaya yang mendesak. Karena kita tidak tahu kan ke depannya akan seperti apa, jadi ini sangat berguna sekali. Nah, yang 10% ini kita masukkan ke dalam donasi atau zakat, karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita harus saling bantu-membantu supaya rezeki kita berkah dan selalu lancar. Nah, tips yang ketiga adalah mengurangi membeli barang-barang yang konsumtif. Apa yang dimaksud dengan konsumtif? Yaitu barang yang kelamaan harga belinya itu menjadi murah. Apa yang dimaksud itu? Seperti tas, pakaian, sepatu, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah membayar hutang dulu ya. Jadi kita dahulukanlah membayar hutang kepada teman, saudara, atau orang lain. Karena hutang inilah yang biasanya menjerat kita di kemudian hari. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bahkan hutang ini akan mempersulit hidup kita. Jadi apabila kalian punya hutang, bayar hutang dulu, baru menabung. Nah, membayar hutang ini bisa kita ambil dari cicilan yang tadi kita simpan 30% itu. Nah, dari membayar hutang ini hidup kita akan damai. Yang kedua adalah memiliki jasa kesehatan dan jiwa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga apabila kita sakit atau segala macamnya, kita tidak memiliki jasa tersebut, kita akan mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk pengobatan tersebut, dan kita akan rugi, keuangan kita tidak akan stabil. Nah,
Tips yang selanjutnya adalah memiliki tabungan, investasi, dan memiliki dana darurat. Ini sangat penting sekali karena kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga apabila kita memiliki tabungan atau dana darurat, apabila terjadi kecelakaan atau keluarga meninggal ketika kita merantau, kita memiliki dana darurat untuk kita pegang dan kita pergunakan. Jadi uang tabungan kita tersebut atau investasi kita tidak akan terganggu gugat, sehingga keuangan kita akan stabil di setiap bulannya. Nah, tips-tips yang saya berikan tadi semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa selalu memanage keuangan dan meminimalisir yang tidak dibutuhkan. Nah, sekian dari saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang penganggaran keluarga. Di sini saya bersama dengan narasumbernya. Bisa diperkenalkan, Mbak, siapa namanya? Ya, nama saya Fatmawati. Umur saya Ya. 35. Sudah punya anak berapa, Ibu? Mbak? Udah punya anak 2. Untuk suami bekerja? Kerja serabutan. Mbak bekerja juga berarti ya? Kerja. Tapi ya kerja saya itu di kota merantau gitu lah. Masya Allah, jadi terpisah gitu ya? Suami aku di kampung sama anak. Aku di sini kerjanya suster. Berarti perjuangan banget ya, Mbak. Berarti untuk masalah keuangan nih, Mbak. Ini Mbak dan suami ada pembagian kan untuk misalnya bayar listrik suami, atau Mbak bayar untuk bulanan, seperti apa tuh? Ya, kalau aku kerja ya buat apa ya, kayak aku kan lagi ada niatan buat bangun rumah. Iya. Ya buat beli material, ngumpulin material gitu. Kalau pendapatan suami buat jajan sama yang makan anak di rumah. Oh, berarti kalau suami lebih terfokus bulanan ya? Iya. Terus untuk Mbak, adakah krisis keuangan gitu? Dan ketika krisis keuangan ini, apa yang Mbak lakukan? Ya, berusaha. Oh, berarti Berusaha. ada dana darurat ya? Pertanyaan terakhir nih, Mbak. Untuk tips-tips nih supaya kita bisa menjaga keuangan kita agar tetap stabil, Mbak. Apa tuh? Iya, harus bisa nyisihin, bisa nabung gitulah. Buat kedepannya atau kalau ada kebutuhan mendadak apa gitu. Berarti harus ada dana darurat Iya. ya. Terus untuk yang jomblo seperti saya nih, Mbak, apakah tipsnya supaya nanti berkeluarga siap gitu, Mbak? Apa ya? Ya udah. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Sekian video saya tentang penganggaran keluarga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang penganggaran pengusahaan, yang dimana di sini saya akan membahas tentang Farhan Chicken. Nah, di sini saya bersama narasumber langsung, yaitu dengan siapa, Pak? Boleh perkenalkan namanya, Mas? Nama saya Farhan Sulaiman. Umurnya berapa, Bang, kalau boleh tahu, Mas? Umur saya 23 tahun. Untuk memulai karir ini, bisnis ini sudah berapa lama, Mas? Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun lebih. Ya mau 3 tahun intinya. Untuk membuat bisnis ini termotivasi dari mana ya, Mas, itu tuh? Sebelumnya saya tuh pernah ikut jualan chicken juga selama 1 tahun. Nah, dan dari situ saya tuh prinsip ingin buka sendiri. Dalam 1 tahun itu saya benar-benar fokus lah, biar saya tuh kedepannya tuh nggak selalu ikut
orang terus begitu. Jadi biar Berarti ingin memulai usaha sendiri ya. jadi biar mandiri sendiri. Saya ingin mandiri sendiri makanya. Untuk memulai bisnis ini Mas pernah kerja di tempat lain gak sih Mas? Pernah. Saya tuh sebelum jualan ayam ini saya tuh pernah jualan pakan burung, ikut orang juga selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya juga ya sedikit lah mencari modal untuk membuka usaha saya yang sekarang. Sekiranya untuk bisnis ini kan sekarang pandemi ya Mas ya. Nah, untuk pandemi ini bisnis Mas berjalan lancar, banyak orang yang beli kah atau seperti apa? Alhamdulillah, perjalanan saya selama 2 tahun ini ya alhamdulillah udah ada langganan, maksudnya udah ada orang yang mesen juga, katanya ya alhamdulillah udah puas lah dengan rasa dari ayam saya sendiri. Ibarat mah kalau dikasih bintang 5 gitu Iya. ya. Berarti untuk karir ini memang cita-cita Mas sendiri ya untuk membangun bisnis ini ya. Iya, sebenarnya usaha itu buat saya itu motivasi buat kedepannya nanti, biar bagaimana caranya tuh saya bisa membangun usaha dengan Jadi payah sendiri. saya sendiri ya. Alhamdulillah. Untuk ini Mas itu ngambil ke ayamnya ini ngambil ke pabrik langsung kah atau seperti apa? Iya, saya tuh langsung ngambil dari pabrik karena ayamnya tuh kalau dari pabrik ayamnya ya? fresh ya, jadi Masih segar. masih segar. Untuk sehari bisa menghabiskan berapa potong ayam? Berapa ekor ayam, Mas? Alhamdulillah sekitar 6 sampai 7 ekor. Berarti lumayan banyak ya. Alhamdulillah. Untuk bisnis ini bagaimana yang Mas rasakan selama 2,5 tahun ini? Yang saya rasakan ya alhamdulillah sudah memenuhi apa yang saya inginkan, tapi ya belum semuanya sih karena Bertahap pengaruh ya. Pengaruh pandemi ini juga. Berarti Mas Terus- buka ini kan pandemi udah 2 tahun lebih ya. Mm-mm. Berarti Mas buka ini pas pandemi atau sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Jadi saya itu buka tahun 2019. Nah, tahun 2020 langsung ada pandemi seperti sekarang. Berasa banget nggak Mas? Itu kan pas pandemi sama sebelum pandemi itu seperti penjualan Mas lebih lancaran yang mana? Memang turun drastis tuh sebelumnya tuh ya lumayan lah alhamdulillah tuh. Nah sesudah pas datang pandemi langsung turun drastis nih ya tuh. Jualan tuh nggak stabil benar-benar. Jauh dari Ekspektasi ya. jauh dari ekspektasi, jauh dari omset tuh. Makanya Untuk Mas ini berarti untuk menjaga selalu omsetnya itu stabil, Mas seperti apa? Kira-kira itu menanganinya? yang waktunya saya jualan tuh biasanya sore nutup, kadang saya panjangin tuh jadi sampai malam. ya. Jadi biar bagaimana caranya tuh saya Jualan habis. dengan taruhlah 5 ekor, saya itu harus sehari 5 ekor harus habis. Tapi alhamdulillah habis. Alhamdulillah. Pernah nggak Mas itu suatu hari tersisa banyak gitu? Pernah. Kan kalau jualan ini kan nggak mungkin ya selalu habis terus gitu ya. Terus untuk jualan ini Mas ketika tidak habis apa yang Mas lakukan? Biasanya ya membagikan orang-orang Orang-orang terdekat. lah, seperti ya pemulung. Masya Allah. Berarti walaupun tidak habis tetapi orang lain pun mendapatkannya ya. Iya, mendapatkan rezeki dari saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti yang Mas rasakan untuk saat ini berarti
masih stabil lah ya, walaupun sebelum pandemi memang banyak yang jual, banyak yang beli gitu ya. Perbedaan ayamnya pas dijual sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu, sebelum pandemi ini berapa ekor biasanya sehari, Mas? Minimal 6 ekor, tapi kalau Sabtu Minggu bisa 7, bisa 8, karena ya saya di sini juga dekat sama pondok, jadi kan sekitar Sabtu Minggu tuh orang tua dari wali santri jadi beli pada di sini ya. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir saya, Mas, untuk penjualan ini, coba bisakah Mas beri tips untuk pedagang-pedagang lainnya supaya tetap menjaga penjualannya stabil seperti Mas? Kan banyak ya selama pandemi ini perusahaan atau bisnis banyak yang bangkrut, akhirnya mereka gulung tikar gitu kan. Bagaimana tips yang Mas berikan? Sebenarnya seperti ini, memang yang mempunyai sebuah karyawan itu semuanya kan diresenkan, bisa dikeluarkan tuh karena pandemi ini, jadi omset keuangan usaha mereka semua tuh jadi pada turun turun. ya. Jadi supaya biar bisa bertahan ya harus ada yang dikeluarkan. Nah, kalau bisa usaha sendiri, maksudnya dipegang sendiri aja dulu sesudah pandemi, baru kita membangun lagi karyawan atau menambah usaha lain seperti itu. Jadi jangan menyerah lah, walaupun ambisnya kita tuh seberapa sehari, yang penting kita tuh nggak apa-apa, walaupun nggak nyimpan, maksudnya nggak ada keuntungan, yang penting kita tuh bisa buat modal muter. Jangan sampai kita tuh rugi, jangan sampai kita tuh bahasanya apa tuh tombok lah. Itu kita mengeluarkan. Berarti dalam perdagangan ini itu jangan sampai nombok ya untuk menjual. Makanya dalam pandemi sekarang ini kita tuh harus benar-benar bisa bertahan semaksimal mungkin lah. Jangan sampai gulung tikar ya. Ibarat gagal sekali, bangkitlah beberapa kali ya. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih atas optimisnya juga, tips-tipsnya. Semoga pedagang-pedagang lain dapat termotivasi oleh Mas Farhan ini. Nah, sekarang terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari video yang saya buat tadi yaitu jangan lupa kita memanage keuangan supaya kita tetap stabil keuangannya. Nah, jangan lupa tips-tips yang saya berikan tadi yaitu 40, 30, 20, dan 10. Nah, kita harus membagi pendapatan kita nih, 40 untuk biaya bulanannya, dan 30 untuk cicilannya, 20 untuk investasi, dan 10 lagi untuk donasi. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.